Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Aditya Sudiarno, yang saya hormati Ibu Oktavianti Dwi Wahyurini, Saudara Rahmat Hidayatullah, dan Mas Reval dari akademik. Malam ini kita menyelenggarakan sidang tesis dari Saudara Rahmat Hidayatullah. Mas Rahmat, Anda diberi waktu maksimum 15 menit ya, untuk Baik, Pak. menyampaikan isi dari tesis Anda. Mungkin secara singkat disampaikan terlebih dahulu isi bab 1, 2, 3, tapi secara singkat untuk mengingatkan kembali. Kita akan ikuti nanti dengan tanya jawab. Sudah siap? Sudah, Pak. Oke, silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam terhormat warahmatullahi Bapak Aditya Sudiarno STMT dan Ibu Oktavianti Dwi Wahyurini PhD selaku dosen penguji. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik selaku dosen pembimbing. Bapak Ibu bagian akademik MMT ITS yang saya hormati. Mohon izin menyampaikan paparan hasil penelitian saya yang berjudul Evaluasi Skema Pendanaan Riset LPDP, Pendekatan Triple Helix Balance Model, dan Open Innovation. Pada pemaparan kali ini terbagi menjadi 5 bagian, dari pendahuluan sampai dengan kesimpulan dan saran. Kemudian untuk bagian pertama terkait dengan pendahuluan, sebagaimana kita ketahui bahwa terdapat berbagai macam permasalahan terkait dengan dunia penelitian di Indonesia secara umum, di antaranya terkait dengan minimnya riset untuk memenuhi kebutuhan industri dan pasar, kemudian perlunya merangkul berbagai pihak, baik akademisi, pemerintah maupun dunia industri. Dan dalam rangka menjawab permasalahan-permasalahan tersebut, LPDP memberikan pendanaan riset melalui berbagai skema pendanaan riset inovatif produktif. Kemudian terbitnya Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 mengakibatkan pembatasan anggaran program BRISPRO LPDP. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi skema untuk menentukan prioritas pendanaan riset LPDP. Kemudian untuk rumusan masalah penelitian ini telah dirumuskan. Kemudian tujuan penelitian ini ada 3. Yang pertama adalah evaluasi skema pendanaan riset yang dilakukan oleh LPDP. Yang kedua adalah menganalisis hubungan antara triple helix balance model dan open innovation. Yang ketiga, merumuskan rekomendasi kebijakan pendanaan riset. Adapun manfaat penelitian yang pertama memperkaya penelitian terkait model triple helix dan open innovation. Yang kedua, memberikan masukan bagi LPDP terkait kebijakan prioritas skema pendanaan riset. Untuk kajian pustaka secara umum terdapat 60 pustaka yang dikaji untuk menunjang penelitian ini, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Rollins et al. Untuk melakukan evaluasi terhadap pendanaan riset yang dilakukan oleh CTSA Georgia dan beberapa riset-riset yang lain yang menunjang. Kemudian untuk dasar teori, terdapat beberapa dasar teori, diantaranya terkait dengan triple helix model, kemudian teori terkait dengan open innovation beserta perincian terkait dengan beberapa bentuk praktik open innovation, kemudian teori terkait dengan payback framework, di mana payback framework ini memfasilitasi penelitian dari awal, yaitu bagaimana mengidentifikasi topik, proses penelitian sampai dengan penelitian itu mencapai hasil akhir yang diharapkan atau manfaat ekonomi. Kemudian bagaimana menampilkan hasil evaluasi payback framework yang dibagi menjadi 5 kategori dari knowledge production sampai dengan broader economic benefit, dan bagaimana menyajikan visualisasi dari hasil evaluasi menggunakan heat map yang ditulis oleh Castor et al. Kemudian ada bibliometric analysis untuk menganalisis keterkaitan antara topik triple helix dan open innovation. Kemudian teori terkait dengan triangulasi yang digunakan untuk validitas penelitian ini. Pada bagian selanjutnya itu metodologi penelitian. Penelitian ini mengadaptasi metode penelitian evaluasi dengan menggunakan payback framework. Kemudian untuk data primer diperoleh melalui wawancara dan kuesioner, data sekunder dari sistem informasi ERISPRO dan observasi. Kemudian narasumber yang terlibat untuk kegiatan kuesioner, ketua periset dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga riset,
Kemudian untuk wawancara, informan kuncinya dari manajemen LPDP. Kemudian untuk focus group discussion, narasumber berasal dari akademisi, lembaga riset perguruan tinggi, perwakilan industri, manajemen LPDP. Untuk metodologi penelitian secara keseluruhan terbagi menjadi dua kegiatan utama, yaitu kegiatan evaluasi dan analisis terkait dengan keterkaitan triple helix dan open innovation. Kemudian tahapan kegiatan evaluasi PPK Framework dapat dilihat pada bagian ini. Kemudian untuk proses bibliometric analysis dilakukan terhadap 999 paper selama 20 tahun dari tahun 2003 sampai dengan 2023 dengan keyword triple helix dan open innovation. Selanjutnya terkait dengan hasil dan pembahasan, hasil yang didapatkan untuk menjawab 3 tujuan utama penelitian, yaitu yang pertama terkait hasil evaluasi dan riset berbasis PPK Framework. Yang kedua, analisis hubungan antara triple helix balance model dan open innovation dan penerapannya pada skema pendanaan riset LPDP. Yang ketiga, rekomendasi kebijakan pendanaan riset. Untuk hasil wawancara dan observasi melalui wawancara yang dilakukan terhadap ke-informan interviewer, diperoleh berbagai macam informasi dari input, proses, dan output. Namun pada pemaparan kali ini yang ingin ditekankan terkait dengan tujuan dari pendanaan riset LPDP. Dari hasil wawancara, seluruh skema pendanaan akan diarahkan untuk mengantarkan hasil riset kepada produk teknologi atau model yang terimplementasi atau komersial. Kemudian dari sisi pendanaan terdapat kebijakan terkait perpanjangan waktu guna persiapan alih teknologi atau pemanfaatan hasil riset. Dari sini disimpulkan bahwa tujuan dari pendanaan risiko adalah hilirisasi atau komersialisasi produk teknologi. Kemudian untuk payback framework ini kita melibatkan 38 ketua peneliti yang masing-masing mewakili judul penelitian dari tahun 2017 sampai 2022. Dengan jumlah tersebut memenuhi kriteria terkait dengan sampel penelitian kualitatif case study. Sebaran respondennya terdiri dari 9 perempuan, 29 laki-laki, kemudian usia rata-rata 50 tahun, dan institusi asal dari 38 peneliti tersebut paling banyak dari UGM, diikuti oleh ITS. Kemudian hasil dari evaluasi ini yang pertama terkait dengan kategori knowledge production, dari subkategori pertama publikasi ilmiah secara keseluruhan, Rispro Invitasi menghasilkan publikasi lebih banyak dibandingkan skema lainnya. Kemudian dari subkategori kekayaan intelektual, secara keseluruhan Rispro Kompetisi menghasilkan kekayaan intelektual lebih banyak dibandingkan skema lainnya. Kemudian dari kategori benefit to future research and research use, di sini pendanaan Rispro memberikan peran dalam menghasilkan mahasiswa yang dibimbing dengan jumlah Rispro Invitasi paling banyak. Kemudian lulusan yang dihasilkan juga di sini menunjukkan bahwa Rispro Invitasi menghasilkan lulusan paling banyak. Kemudian untuk aspek kategori yang ketiga, yaitu benefit from informing policy and product development, dari adopsi teknologi dan transfer teknologi dapat dilihat bahwa skema Rispro Kompetisi memiliki dampak yang paling tinggi dengan 6 produk teknologi sudah diadopsi oleh mitra off-taker. Kemudian dari sisi transfer teknologi, 7 proyek penelitian sudah memiliki perjanjian transfer teknologi. Dapat disimpulkan bahwa Rispro Kompetisi memberikan dampak pengembangan payback yang lebih baik daripada skema pendanaan lainnya pada aspek transfer teknologi atau komersialisasi. Kemudian dari sektor benefit, masing-masing skema memberikan sumbangsih. Kemudian dari sektor benefit selanjutnya adalah terkait dengan usaha baru yang dihasilkan. Di sini dapat dilihat bahwa Rispro Invitasi menghasilkan startup atau UKM usaha baru yang lebih banyak daripada skema-skema lainnya. Kemudian dari broader economic benefit terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan lapangan pekerjaan. Nah, kemudian hasil dari evaluasi ini disajikan dalam bentuk heat map untuk bisa melihat secara keseluruhan masing-masing capaian dari kategori dan untuk bisa melihat mana yang paling berdampak. Kemudian kegiatan yang kedua adalah kegiatan terkait dengan analisis hubungan antara triple helix, balance model, dan open innovation. Dilakukan 2 pendekatan. Yang pertama pendekatan teoritis melalui bibliometric analysis. Yang kedua pendekatan praktis melalui survei kuesioner terhadap peneliti dan industri, dan juga validasi pakar melalui kegiatan FGD. Untuk
pendekatan bibliometric analysis tidak kami sampaikan, namun sudah dilakukan secara keseluruhan analisis yang ada, mulai dari analisis cohorts, concurrence sampai dengan analisis authorship, dan dihasilkan kesimpulan bahwa triple helix dan open innovation muncul bersama dalam beberapa publikasi ilmiah, sehingga dapat disimpulkan ada keterkaitan antar kedua topik. Selanjutnya, untuk pendekatan praktis dari kuesioner peneliti maupun kuesioner industri diperoleh informasi terkait dengan praktek-praktek open innovation, kemudian dilakukan validasi melalui focus group discussion dengan menghadirkan peneliti, akademisi perguruan tinggi dan industri, dan juga pemerintah, dan menghasilkan beberapa kesimpulan terkait dengan perspektif masing-masing pihak. Dari akademisi, misalkan triple helix dan open innovation memiliki manfaat meningkatkan kapasitas perguruan tinggi, meningkatkan daya saing pada bidang-bidang strategis, peningkatan produktivitas, menekan produk impor, dan meningkatkan TKDN. Kemudian misalkan dari perspektif industri, bahwa peningkatan TKDN dapat diperoleh dengan berbagai strategi, diantaranya adalah melalui proses penelitian dan pengembangan atau R&D. Kemudian dari perspektif pemerintah, berharap bahwa peran dan kontribusi industri bukan hanya sebatas berupa kontribusi pendanaan, tetapi juga komitmen industri untuk memanfaatkan produk teknologi hasil penelitian. Dari analisis ini dapat disimpulkan baik pendekatan teoritis maupun praktis terjadi hubungan antara triple helix dan open innovation pada skema pendanaan riset LPDP. Selanjutnya, untuk rekomendasi prioritas pendanaan, berdasarkan hasil evaluasi dapat kita lihat bahwa pada kategori ketiga, risk pro kompetisi menghasilkan dampak pengembalian paling tinggi, yaitu pada bagian benefit from informing policy and product development, yang merupakan aspek terkait dengan komersialisasi. Sesuai dengan tujuan pendanaan risk pro, yaitu hilirisasi atau komersialisasi, sehingga perlu diberikan prioritas pendanaan. Kemudian, risk pro invitasi menghasilkan dampak pengembalian yang secara umum dominan pada 4 aspek domain, dan paling tinggi pada aspek sektor benefit, dan benefit to future research and research use. Skema tersebut dapat menempati prioritas pendanaan, namun perlu diperluas penerima manfaatnya. Kemudian untuk risk pro kolaborasi internasional menghasilkan dampak pengembalian paling rendah pada hampir keseluruhan aspek, terutama aspek-aspek yang mendukung hilirisasi, sehingga perlu dikaji ulang dalam memilih negara yang akan menjadi mitra kolaborasi. Kemudian validasi hasil penelitian dilakukan triangulasi terhadap analis riset, kepala subdivisi, dan kepala divisi terkait. Dihasilkan kesimpulan bahwa tujuan pendanaan risk pro adalah komersialisasi atau hilirisasi produk. Selanjutnya, dari penelitian ini terdapat beberapa temuan penting. Di antaranya adalah hasil evaluasi menunjukkan risk pro kompetisi menghasilkan dampak pengembalian paling tinggi pada aspek yang terkait dengan tujuan pendanaan. Saran tindakannya menjadi skema yang diprioritaskan pendanaannya. Tujuannya memastikan riset memberikan dampak tinggi sesuai dengan tujuan skema risk pro. Penanggung jawabnya adalah pengambilan keputusan di LPDP dari jajaran direksi, Dewan Pengawas, dan Dewan Penyantun. Kemudian temuan yang selanjutnya terkait dengan risk pro invitasi kolaborasi industri. Di sini terbatas, ya, ditujukan kepada lembaga penelitian perguruan tinggi atau PTNBH, sehingga saran tindakannya diperluas. Penerima manfaatnya tidak hanya PTNBH, namun melibatkan lokus inovasi daerah. Tujuannya memperluas penerima manfaat dan perluasan dampak. Penanggung jawabnya manajemen LPDP dari jajaran kepala divisi dan direksi. Kemudian sampai dengan temuan penting selanjutnya terkait dengan praktik open innovation terjadi pada skema pendanaan risk pro pada kerangka kerjasama triple helix diwujudkan dalam bentuk licensing, joint venture, spin-off, partnership, dan lain-lain. Kemudian saran tindakannya adalah diterapkan sebagai strategi dalam kerjasama pendanaan risk pro berbasis industri. Tujuannya adalah agar terwujud pola kemitraan yang seimbang atau balance. Penanggung jawabnya adalah manajemen LPDP dari jajaran kepala divisi dan direksi. Kesimpulan dan saran, berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, secara keseluruhan tujuan dari penelitian telah tercapai dan dapat diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama terkait dengan payback framework dapat digunakan sebagai framework dalam melakukan evaluasi dampak riset pada skema pendanaan risk pro. Yang kedua, risk pro kompetisi menghasilkan dampak pengembalian paling tinggi pada aspek hilirisasi dan komersialisasi. Yang ketiga, risk pro invitasi menghasilkan pengembalian yang secara umum dominan pada 4 aspek domain, namun tidak pada domain yang terkait dengan tujuan utama pendanaan.
Kemudian yang keempat, triple helix balance model dan open innovation memiliki keterkaitan dibuktikan melalui pendekatan teoritis dan praktis. Yang kelima, open innovation diterapkan sebagai strategi dalam kerjasama pendanaan dispo, investasi berbasis industri. Dan yang keenam, terdapat beberapa implikasi manajerial yang dapat diterapkan manajemen LPDP. Kemudian saran agar memperoleh hasil yang lebih maksimal dalam upaya mengukur dampak riset ke depannya, beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, evaluasi dilakukan terhadap riset yang telah selesai dengan jeda waktu atau time frame yang lebih lama agar hasil pengukuran dampak lebih luas. Yang kedua, pembobotan terhadap payback domain sangat dimungkinkan. Penelitian lebih lanjut diharapkan dapat melakukan kombinasi antara payback framework dengan metode pengambilan keputusan multikriteria. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon masukan Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktunya masih hemat 1 menit. Saya turn off